Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, iya. Kang Andi, minal aizin wal faizin. Sama-sama. Kita akan memulai bulan Syawal dengan betul. hati yang lebih bersih, Insya Allah. niat yang lebih baik. Amin. Agak julid sedikit boleh ya. Oke. Baik. Nah, kali ini kita ketemu lagi tapi tidak di wilayahnya Karasa ya, wilayah RW 2 Gempol Sari, tetapi Betul. ada di Taman Film Kota Bandung gitu ya. Jadi kita akan cerita tentang bagaimana suatu kota itu memberikan ruang kepada masyarakatnya. Nah, pertama dulu Teh Arum dulu ya. Iya, mangga. Oke. Ini Teh Arum yang bergerak bergulir di bidang estetika gitu. Apakah ruang-ruang yang diciptakan untuk warga masyarakat ini memang baik, bagus begitu? Kalau menurut saya sih bagus banget ya Bu ya. Kalau menurut saya, Karena pertama warga tuh memang butuh beri ruang untuk berinteraksi, untuk seperti ya di sini gitu ya. Bayangkan mereka ketika tidak ada ruang sama sekali di rumahnya gitu ya. Pertama mereka tuh butuh katanya tuh kalau anak-anak tuh sangat merespon ruang yang luas. Mereka perlu bergerak dengan leluasa dan bebas. Aman. Dan terutama aman dan nyaman gitu ya. Nah, komponen estetik di sini akhirnya membuat wilayah itu atau si ruang publik itu lebih hidup dan mereka jadi mungkin itu jadi stimulan mereka juga untuk kreativitas yang lebih besar gitu ya. Terus untuk memfasilitasi mereka berkegiatan juga. Jadi akhirnya yang muncul bisa beragam kegiatan gitu menurut saya. Oke. Sekarang Kakak Andi nih. Oke. Kita lihat nih di belakang ini ada hasil mural ya. Oke. Terlibat juga kan? Sempat terlibat di sini. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya ke Kang Andi ya. Menurut Kang Andi, ini kan adalah komponen kota. Ya, jadi ruang untuk kota, bukan ruang kelas RW yang seperti di Karasa. Apakah ada bedanya begitu ya, ekspresi seni kemudian pesan-pesan yang dibawa oleh karya-karya seni ini begitu? Ya sebenarnya karya-karya mural itu kan memang sebenarnya harus menjawab isu-isu sekitarnya ya. Dan kalau misalnya di kami memang isu-isunya memang akan berkaitan dengan apa yang terjadi di perbatasan kota gitu ya. Hingga akhirnya pesan-pesan yang akan disampaikan tentu pasti akan sangat berbeda dengan apa yang terjadi di kota gitu. Di mana di kota ini mungkin banyak pesan-pesan yang mungkin lebih umum ya. Lebih menyuarakan berbagai hal karena memang balik lagi ke audiensnya juga pasti akan bercerita banyak dengan keragaman yang ada di sini gitu. Tapi sebenarnya kalau buat saya sih ada yang memang kontekstual, ada juga yang non kontekstual terkadang. Yang penting mungkin di beberapa hal ekspresi itu misalnya dikeluarkan oleh senimannya itu sendiri ya untuk merespon dan mungkin kita hanya menikmati sebatas bentuk dan warna mungkin. Tadi kita jalan-jalan ya ke arah selatan ya dari sini ya. Ada bagian dari ruang yang sudah dibenahi. Nanti kita bisa sisipkan ya ke dalam percakapan ini. Dan ruang-ruang warna-warna yang digunakan itu agak lain dengan di sini. Kalau di sini memang dominan taman, walaupun dari imitasi begitu supaya mudah memelihara. Kalau di sana itu warnanya macam-macam. Termasuk warna dari kantong-kantong resek sampah. Menurut Kang Andi gimana nih cerita terkait dengan apa yang upaya persampahan yang ditangani di tingkat RW lagi ini? Bicara terkait tentang perbedaan antara penggunaan warna dan lain sebagainya, sebenarnya sih biasanya warna-warna yang memang cenderung lebih terang itu memang akan diletakkan di area-area yang memang gelap ya. Kita kan tahu sendiri ya kalau misalnya area sebelah sana itu kan jembatan ini posisinya menurun ya ke sana ya. Dan pasti otomatis akan lebih rendah dan pasti lebih gelap. Jadi memang sebenarnya area-area gelap itu kan rawan akan kriminal. Jadi biasanya warna-warna bright itu dimunculkan karena memang untuk mendukung suasana di sana secara keamanannya. Jadi kalau misalnya di area luas itu akan lebih leluasa, lebih bebas gitu. Makanya sebenarnya tidak tertutup kemungkinan di sini pun juga bisa warna-warni gitu. Jadi hanya mungkin kalau di area gelap biasanya akan cenderung lebih baiknya memang warna-warna yang sangat itu bervariasi bikin lebih hidup ya. Bikin lebih hidup karena kan orang jalan di sana malam-malam, kekhawatiran itu kan akhirnya hilang gitu. Nih Teh Arum kan kebetulan sedang sekolah di sekitar sini. Kenapa kami setuju dengan usulan Teh Arum untuk kita melakukan wawancara ini, dialog ini di sini? Karena
ini adalah pertemuan macam-macam. Jadi dari sistem infrastruktur kota, ini jalan layang ya. Ini tengah-tengah banget deh pokoknya. Ada Sungai Cikapundung. Iya, benar. Ada ITB. Kemudian ini di sebelah kiri ini ada apa namanya? Rumah Susun. Kampung Deret. Kampung Deretnya Kota Bandung yang lama sekali baru muncul gitu ya. Di sebelah sini emang kampung yang lihat udah rada lama. Jadi ini memang lokasi yang sangat strategis. Menurut Teh Arum ya, kan tiap hari sekitar sini ya, bukannya jalan tadi aja, begitu, tapi kan sekitar sini. Apakah upaya untuk menata Simpul Penting Kota ini, kalau kita bandingkan dengan RW 2 Gempol Sari, itu sudah seimbang, sudah merepresentasikan kepentingan atau belum? Merepresentasikan kepentingan, kayaknya. Kalau menurut saya, terutama yang taman film ini ya Bu, ini cukup berhasil dan cukup inklusif. Kalau saya ngelihatnya beberapa kali datang ke sini, siapapun bisa datang gitu, dan siapapun bisa menggunakan dan ternyata berfungsi gitu. Jadi kalau ngomongin sesuai dengan kepentingannya, kalau misalnya terkhusus gitu ya untuk mahasiswa aja atau untuk warga kampung sini, warga kampung sana, itu tergantung mereka aktivitasnya seperti apa gitu sih Bu. Jadi akhirnya ruang ya ruang. Jadi tergantung orangnya. Tergantung kelompok dan komunitasnya. Kira-kira begitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak urgent nih, urusan sampah di Kota Bandung, ya kan? Di sini kita nyaman banget. Nanti tolong disisipkan nih sama yang mengedit ya, suasana di sebelah sana, begitu. Itu daerah itu baru saja diresmikan. Kita tahu kan, bingar-bingarnya kan. Pada saat itu muncul karena ada tumpukan sampah, ada pejabat tinggi datang, kemudian aib lah untuk kota maupun provinsi. Kemudian ditata, heboh, pasti banyak energi yang digunakan. Saat ini terjadi hal yang sama. Ternyata kembali. Menurut Teh Arum, intervensi desain yang dipilih untuk itu, dan akhirnya jadinya seperti ini, gimana? Ya, menurut saya sih itu namanya desain ya Bu ya. Itu tuh desain tuh ada beberapa tahap dan prosesnya iteratif gitu. Dari satu solusi nanti muncul responnya seperti apa. Kadang gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang perlu diriset, dan pendekatan mural itu hanya salah satunya aja. Tapi yang paling utama harus didengarkan, diperhatikan, dan dicermati adalah bagaimana sikap dan perilaku warganya itu seperti apa. Balik lagi, orangnya gimana, kebiasaannya gimana, itu kebutuhan ruangnya segimana, warna yang mencerahkan. Kalau perilakunya belum cerah, wassalam kan. Nah, sekarang saya tanya Kang Andi. Tadi kita lihat bukan hanya yang jelek aja ya. Ada bagian yang memang kita bikin sedih banget. TPST jadi tumpukan sampah yang harum begitu. Tambah warna-warna mural yang indah, memang jadi komposisi sendiri. Tapi kita dekat jembatan ada pengolahan sampah yang sangat menarik. Kenapa? Karena ruang yang mereka pakai tidak luas, memanjang, tetapi dan ruang sia-sia kayaknya. Betul. Dan kita melihat betapa efektifnya upaya itu. Cerita gimana Kang Andi, dan dibandingkan dengan upaya Kang Andi sendiri di Gempol Sari? Saya ngelihat sih sebenarnya balik lagi benar, kalau misalnya bicara tentang karya seni dan intervensi sebagai ruang yang memang menghidupkan, memang masyarakatnya jadi poin yang paling penting. Terkadang itu yang kita lupakan. Makanya di kami, kalau di RW 2 itu biasanya kan, kenapa masyarakat harus dilibatkan semua terjun, mau dari dewasa sampai anak-anak, karena supaya mereka suatu saat yang menjaganya. Jadi bukan orang lain yang mengerjakannya lalu diselesaikan gitu, tapi biarkan sebagian dikerjakan oleh masyarakatnya. Karena tujuannya adalah semua akan menjadi CCTV. Semua jadi akan yang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semua saat ada yang melakukan pelanggaran, itu karya kami. Itu yang sebenarnya terjadi. Terus di satu titik kalau buat saya memang merubah mindset ini penting banget, dan tapi luar biasa ya, di sini kontras banget ya. Tadi ada yang memang ada sampah, kondisinya memang mungkin cukup penuh, tapi di satu titik ada hal positif juga, ada pengolahan maggot dan lain sebagainya yang kalau buat saya sih luar biasa, bisa memanfaatkan area sempit. Itu juga saya terinspirasi sih. Cuma memang mungkin kalau dibicara wilayah itu pasti ada
kelas-kelas ini ya, istilahnya ada lingkup RW, Cluster, lingkup ya. kelurahannya, Ya, lingkup ya. kecamatan, pasti Betul. komunikasi antar pun juga jadi penting Ya. gitu. Ini yang sebenarnya harus dijalin. Jadi bukan cuma merubah mindset, tapi gimana caranya kolaborasi antar RW kah, antar kelurahan tuh harus bisa menaungi semua RW-nya kah, gitu dan lain sebagainya. Jadi pembagian tugas penting, Betul. gotong royong lebih penting Gotong lagi. royong lebih penting. Karena kita bicara tentang Ya. satu kota Ya, yang sama-sama betul. begitu ya. Dan kepentingannya kepentingan kita semua. Betul, betul, kelihatan. betul. Saya mau nanya yang terakhir nih. Oke, Bu. Dari jalan-jalan kita yang heheho tadi dan obrolan ini, Kang Andi udah punya ada yang terinspirasi. Iya. Teh Arum ada inspirasi tertentu nggak? Inspirasi kayaknya sebenarnya sih tetap taman film ini ya, layoutnya gitu. Dan saya kemarin sempat dapat satu pengetahuan lah ya, kalau lingkungan dan manusianya sebenarnya saling mempengaruhi, saling terhubung. Kayak kita menggunakan ini sebagai tempat duduk gitu. Padahal dirancangnya belum tentu untuk tempat duduk kayak gitu, tapi itu saling merespon gitu. Dan ya menurut saya ruang publik itu sebenarnya memang harus ada, maksudnya fasilitas untuk interaksi warga dari manapun ya. Kalau di ini skalanya kota, kalau di RW itu juga tetap harus ada fasilitas untuk berinteraksi gitu, yang akhirnya diwujudkannya sama kadang-kadang kelompok tertentu gitu ya, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak main gaple gitu, ruangannya sekre atau pos kamling gitu ya. Tapi itu berarti mereka membutuhkan untuk berinteraksi, dan itu tuh penting untuk justru itu yang tadi mengubah mindset itu, Bu. Di situ yang akhirnya nilai-nilai yang akan teraliri lah gitu ya, saling memberi nilai-nilai, menumbuhkan Ya. dan menguatkan gitu itu. Kalau Kang Andi, inspirasi apa nih dapat dari perjalanan kita sebenarnya? Banyak banget ya, tadi juga Pengen padahal cuma magot singkat ya. ya. Iya, betul. Pengen bikin jembatan magot betul. ya. Itu luar biasa, memang itu impian kita, karena memang balik lagi harus muter bahwa bagaimana setiap pemanfaatan sampah organik di sini gitu ya. Saya luar biasa ngelihat ternak magotnya. Mungkin belum ada ternaknya ya, tapi memang saya ngelihat ini bagaimana memanfaatkan ruang sempit ke dalam bentuk yang kalau buat saya cukup efisien ya. Jadi Iya. segitu, tapi luas juga ya gitu. Ini juga jadi inspirasi sih bagaimana pemukiman padat bisa membuat sebuah inovasi tentang pengolahan sampah organik. Pengolahan sampah dan ruang untuk ruang pengolahan sampah. dimanfaatkan. Oke, jadi teman-teman semua yang mengikuti pembicaraan ini, hari ini kita beruntung ketemu dengan sepasang ibu negara dan Pak RW begitu, membicarakan tentang bagaimana pentingnya manusia di dalam kota. Yeah. Yang kedua, bagaimana desain itu merespons kepentingan manusia, sistem di dalam kota, dan komponen-komponen penting yang harus diselesaikan untuk supaya kota kita lebih baik. Yep. Jadi semoga Bandung menjadi lebih baik. Dari kami bertiga, Amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.